Kebakaran di lorong famili Satu Ulu telan korban jiwa. Emas hasil rampokan toko emas di Pali dilebur tersangka. Anak angkat usir ibu angkat dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, Lintas iNews Sumsel juga akan hadir dengan sejumlah berita dan informasi menarik lainnya selama 3 jam ke depan. Bersama saya Elza Renata, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, 4 rumah di pemukiman padat penduduk di lorong famili Satu Ulu ludes dilalap si jago merah. Selain menghabiskan 4 bangunan rumah, seorang warga yang diketahui mengalami gangguan kejiwaan tewas terbakar. Inilah suasana warga saat melakukan pemadaman api yang membakar rumah milik warga Jalan K.A. Sari, lorong famili, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, Selasa malam. Kepanikan warga terjadi setelah warga melihat api yang telah membesar di tengah padat penduduk ini terjadi setelah api meludeskan 4 rumah milik warga. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 5 unit mobil dinas kebakaran kota Palembang diterjunkan. Dalam peristiwa tersebut, seorang pria, Sarkasih 50 tahun, yang diduga ODGJ, merupakan pemilik salah satu rumah yang terbakar, kini tewas dengan kondisi mengenaskan. Posisi kita lagi ngapain tadi? Lagi makan nasi air Di rumah. Berapa rumah jadi kena ini? yang tahu deh. Kacang tadi ya? Iya dari awal itu awal minggu. Ini. Ngolah tadi ya? Cionya. Kini jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Selatan untuk dilakukan otopsi. Untuk asal api sendiri masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Detik-detik penggerebekan 3 pelaku perampokan yang melarikan diri ke Padang, Sumatera Barat berjalan dramatis. 3 pelaku berada dalam satu kamar. Bagaimana jalannya penangkapan yang dilakukan Jatanas Polda Sumatera Selatan ini? Berikut liputannya untuk Anda. Kencang ke ini, Surya. Detik-detik penggerebekan terhadap 3 dari 4 pelaku perampokan toko emas di Solok, Sumatera Barat berjalan dramatis. Ketiganya digerebek berada dalam satu kamar di sebuah penginapan di Solok. Mereka adalah ST 44 tahun, WW 37 tahun, dan SY 49 tahun, merupakan warga Bengkulu. Para pelaku tak berkutik saat Subdit Jatanas Polda Sumatera Selatan menerobos ke dalam kamar tempat para pelaku menginap. Penangkapan ketiganya atas pengembangan dari tertangkapnya satu pelaku SK 49 tahun yang merupakan warga Belitang, Oku Timur yang bersembunyi di Bengkulu. Dari hasil interogasi yang dilakukan tersangka, selesai melakukan perampokan, 3 pelaku melarikan diri dan melebur hasil rampokan di salah satu rumah penada. Polisi menyita barang bukti berupa peralatan untuk melebur emas serta 9 keping koin emas seberat 1,5 kg. Polisi mengamankan barang bukti 2 pucuk senjata perakitan jenis revolver yang digunakan pelaku beserta 19 butir amunisi aktif. Polisi juga menyita 3 unit sepeda motor, 2 unit motor sebagai operasional digunakan saat beraksi, dan 1 unit sepeda motor dibeli dari hasil perampokan. Regi yang menjadi korban perampokan mengatakan kebanyakan emas yang diambil berupa kalung dan gelang. Total kerugian seberat 1,5 kg emas dengan nilai 2 miliar rupiah. Untuk kalung dengan gelang 24 karat itu 1,5 kg setelah dilebur. Kalau dirupiahkan kita berapa, Bang? Kalau dirupiahkan dengan 1 gramnya sekarang sekitar 890.
800 sampai dengan 900. Ya kalau dirupiahkan 2 miliar pasti. Total itu Pak? Total seluruhnya. Di wilayah Bengkulu beberapa tempat ya, beberapa tempat Bengkulu, kemudian Sumatera Barat. Diperkirakan untuk barang buktinya berapa ini? Berapa kilo? Kita belum nimbang, tapi kalau perkiraan antara 1,5-an. Kalau kita pegang ini kurang lebih 1,5. 1 sampai 1,5. Cuma kan itu pastinya harus kita timbang. Kok kita timbang lagi. Para pelaku terancam pasal 365 KUHP, contoh pasal 480 KUHP, contoh pasal 55 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus Daeng, iNews melaporkan. Tipu korban dengan modus memberikan kekayaan dengan cara mengelabui korbannya yang akan memberikan harta karun. Pelaku ditangkap massa saat hendak melarikan diri setelah korban berteriak. Dengan wajah lebamnya pelaku, Kurniawan yang merupakan warga Deli Serdang, Sumatera Utara, kini harus diamankan petugas kepolisian Polrestabes Palembang. Pelaku diamankan petugas lantaran telah melakukan penipuan terhadap korbannya Nelly, yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang akan diberikan harta karun. Kejadian sendiri bermula di mana pelaku yang sempat menetap di rumah korban di kawasan Bukit Kecil Palembang ini datang untuk menyembuhkan penyakit yang diderita korban. Merasa tanpa ada kecurigaan, korban pun mau untuk dilakukan pengobatan oleh pelaku yang disaksikan oleh keluarga korban. Alhasil penyakit yang diderita korban akhirnya sembuh setelah pelaku mengajak korban ke makam ulama yang ada di Pulau Jawa. Sepulang dari Pulau Jawa, pelaku mulai menjanjikan akan menarik harta karun yang diambil. Dengan modus, korban harus menyiapkan uang Rp750.000 dan tas yang akan diisi harta karun. Setelah akan menjualkan harta karun yang berisikan batu bata dan laptop korban, pelaku pun kabur dengan dalih untuk pergi ke toilet. Ini sedia ke ini kotak, sedia ke sekian, kami sedia ke. Nah, kaki kamu tuh bisa dijual ini, agak ada yang belinya katanya. Ah, dia ngomong tuh harta karun tuh dapat dari rumah, di rumah kamu. Dari rumah. Ada misal Cak Harto zaman Belanda aja itu. Iya, di posisi itu di mana tuh di rumah kamu? Di posisi katanya itu datang dewek ke rumah dalam kamar kami itu. Oh, datang ke kamar kamu. Nah, dalam kamar kami. Jadi katanya nah, siapkanlah kotaknya. Lah kami siap kotak, dia masuk kamar kami harta karun itu tidak akan pernah. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang anak angkat tega mengusir ibu angkatnya karena ditegur menikah untuk keempat kalinya. Pelaku pengusiran dibesarkan oleh ibunya sejak berumur 2 tahun. Dan sekarang ibu yang diusir tersebut terkantung-kantung di jalanan. Air susu dibalas air tuba. Inilah yang dirasakan Siti Marbiah, 76 tahun, warga Jalan Siantar, Kelurahan Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin. Siti Marbiah terusir dari rumahnya sendiri oleh anak angkat yang telah dibesarkannya sejak usia 2 tahun. Tak sampai di pengusiran saja, rumah yang berada di Jalan Siantar Lorong Burhanuddin, RT 16, RW 6, Kelurahan Pangkalan Balai milik Marbiah menjadi rebutan. Nenek Marbiah menceritakan dirinya dan anak angkatnya AY yang diadopsinya sejak berumur 2 tahun dibesarkan dan disekolahkan. Menghabiskan harta dengan menjual tanah 8 hektar miliknya untuk biaya sekolah AY, yang sebagian lagi dibangunkan rumah yang kini menjadi sengketa. Di hari tuanya, Nenek Marbiah bukannya mendapat balasan yang setimpal dari anak yang diangkatnya sebagai anak kandung, kini berubah menjadi musuh dengan mengambil harta warisan rumah yang tersisa. Ironisnya, nenek 76 tahun itu diusir dari rumahnya karena menegur AY yang akan menikah keempat kalinya. Sejak pengusiran tersebut, Nenek Marbiah 7 tahun menginap di rumah tetangganya. Hal tersebut diketahui sanak famili lainnya, sehingga akan memperjuangkan hak Nenek Marbiah. Marbiah hanya berharap kepada AY agar mengembalikan sertifikat tersebut, sebab AY juga menandatangani surat hibah pada tahun 2016 lalu. Jika tidak, Marbiah akan menempuh jalur hukum agar miliknya dapat kembali dan hidup tenang. Marbiah juga dapat lagi menerima AY sebagai anaknya karena perlakuan yang telah sangat menyakitkan dirinya. Ada harapannya supaya dia mengembalikan sertifikat kepadaku. Ya, saya ingin hidup dengan tenang. Dia pergi jauh-jauh dari sini, yang lagi mengusir saya lagi. Ya, artinya kalau anak ibu mau kembali lagi ke pangkuan ibu juga nggak diterima juga? Kira-kira? Tidak bisa lagi, karena sakit.
Iya. Ya, jadi waktu pembelian tanah ini serta pembangunan rumah ini, klien kami ini dibujuk oleh anak angkatnya untuk dibuatkan atas nama anak angkatnya. Nah, pada akhirnya klien kami ini bersedia dengan harapan klien kami ini bakal diurus sampai akhir hayatnya. Namun di tengah perjalanan, klien kami ini mendapatkan perlakuan yang kurang baik ketika si AY ini ingin menikah yang keempat kalinya, namun klien kami menegur. Dari Banyuasin, Ahmad Saipul, iNews melaporkan. Seorang tunawisma di Palembang ditemukan pedagang tak bernyawa di Terminal Jakabaring. Pengunjung Terminal Jakabaring Palembang dikagetkan dengan sosok tunawisma yang tak bernyawa di spot Terminal Jakabaring di Jalan Pangeran Ratu, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Korban yang diketahui bernama Sudirman ini ditemukan oleh salah satu pedagang yang melihat korban terbaring tak bernyawa di samping lapak dagangannya. Mendapatkan laporan dari warga, pihak Inapis Polrestabes Palembang langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi. Korban telah dilarikan ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Selatan oleh pihak kepolisian. Untuk tewasnya korban kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dugaan sementara, korban memiliki penyakit. Seluruh tubuh sehat, tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Namun mungkin dari informasi dari putaran pasar, dari kemarin memang kondisinya tidak sehat. Jadi kemungkinan kena angin duduk. Jadi korban memang berada di pasar terminal ini sebagai pekerja di pasar terminal ini. Jadi sebenarnya dia tuh sakitnya udah mulai itu seminggu ini sakit itu. Terus kalau untuk yang parahnya dua hari ini karena dia kan pagi semalam saya kasih makan, kasih teh hangat sama obat. Gak mau lagi makan dia, yang cuma diminum teh hangatnya itu teh hangat. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, 1000 anak yatim di kota Palembang berdoa untuk Palestina. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tanya Mama yuk, ayo. Siraman kolbu di MNC TV. Futsal Perang Bintang 2023, laga penuh aksi dari para pemain terbaik sepanjang musim futsal 2022-2023. Futsal Perang Bintang hanya di MNC TV, Vision Plus, RCTI Plus, dan Sports Stars. November terbaik, deretan program-program terbaik, penuh kejutan dan spesial hadir di bulan November. Penghargaan tertinggi bagi insan dangdut Indonesia, Anugerah Dangdut Indonesia 2023. Pencarian cinta sejati dengan cerita baru, more love and more drama. Kompetisi futsal tertinggi Indonesia telah memasuki musim ke-16 Liga Futsal Profesional. Berita-berita kriminal paling terupdate, Lintas Kriminal. November terbaik di MNC TV. KDI 2023 live di MNC TV, rumahnya musik dangdut. Anugerah Dangdut Indonesia 2023 segera di MNC TV. KDI 2023 live di MNC TV, rumahnya musik dangdut. Tanya Mama yuk, ayo. Siraman kolbu di MNC TV. Lintas Kriminal di MNC TV. Ada anak, pacaran, terus putus sudah lama, tapi orang tua keduanya nggak mau putus. Yang kawin anaknya apa emaknya? Hidup itu ambil hikmah. Family 100 di MNC TV. Futsal Perang Bintang hanya di MNC TV. KDI 2023 live di MNC TV, rumahnya musik dangdut. Mengupas tuntas jejak kasus kriminal terupdate. Warga di Sampang, Madura, Jawa Timur beramai-ramai menangkap seorang pria yang diduga akan mencuri seekor kambing. Menelisik hingga ke sumber informasi terpercaya. Lintas Kriminal di MNC TV. Terima kasih Anda masih bersama kami.
Pemirsa, penderitaan warga Palestina akibat ulah Zionis Israel mengetuk hati banyak orang untuk meminta kebebasan rakyat Palestina. 1000 anak yatim di Palembang melangsungkan doa bersama. Penderitaan warga Palestina akibat ulah Zionis Israel mengetuk hati banyak orang dari berbagai penjuru dunia dan tidak terkecuali di kota Palembang. Islam mengutuk perbuatan Zionis Israel pada Jumat 3 November 2023. 1000 anak yatim melangsungkan doa bersama untuk kebebasan Palestina yang bertempat di Ballroom Novotel, Palembang. Dalam kesempatannya, PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, dari data yang didapat, sudah hampir 8.000 lebih warga Palestina yang didominasi anak-anak menjadi korban Zionis Israel. Maka dari itu, pemerintah Kota Palembang mengajak 1000 anak yatim untuk mendoakan rakyat Palestina. Dan dirinya memerintahkan kepada 190 masjid yang ada di Palembang untuk bisa ikut mendoakan agar Palestina bisa bebas dari kondisi saat ini. Untuk dukungan material kepada Palestina, pihak Dinas Sosial sudah diinstruksikan untuk melakukan penggalangan dana. Saya yakin dan percaya kekuatan doa anak yatim luar biasa. Maka hari ini bisa terwujud. Alhamdulillah syukur acaranya tertib, sukses dan lancar. Dan saya menghimbau seluruh 1990 masjid yang ada di Kota Palembang, mari kita dengan semangat kita mendoakan supaya Palestina terbebas dari situasi kemanusiaan yang luar biasa, saya kira di Zionis Israel. Saya kira itu pesan moral yang harus saya sampaikan pada hari ini, dan mudah-mudahan doa dari anak-anak yatim, 1000 anak yatim di Kota Palembang benar-benar dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui doa bersama 1000 anak yatim ini diharapkan bisa memberikan kesabaran bagi rakyat Palestina dan anak-anak yang selamat bisa terus terlindungi. Selain itu, pemerintah Indonesia juga diharapkan bisa memberikan bantuan bagi Palestina. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Seorang petani bawang merah di Desa Tungku Jaya, Ogan Komering Ulu mendapatkan omset 1 kali panen per hektar 100 juta rupiah. Omset pendapatan itu didapat atas kegigihannya. Siapa bilang bertani bawang merah di tanah Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak dapat dilakukan? Mas Heru dan kelompok taninya membuktikan keberhasilan mereka untuk menambah cuan pendapatan untuk keluarga. Tak tanggung-tanggung, omset sekali panen Heru bisa mengantongi uang ratusan juta rupiah. Untuk 1 hektar dengan harga terendah di pasaran saja, Heru bisa mengantongi cuan sebanyak 100 juta rupiah lebih dari hasil jual bawang merah. Memulai usaha sejak tahun 2016, Heru dan kelompok taninya sempat diremehkan dan kekurangan ilmu untuk mengembangkan pertanian tanaman bawang yang dinilai tidak menjanjikan. Namun Heru dan rekannya tidak patah arang. Mereka bahkan melakukan belajar ke petani di daerah Jawa dan diterapkan di lahan mereka hingga berhasil. Kalau wilayah di Oku ini kita masalah di penyakit, masalah di hama itu masih sangat minim, Pak. Iya, sangat prospek sekali. Kalau boleh tahu omset kita berapa, Pak, untuk saat ini, Pak? Omset pendapatan kita? Kalau sekarang ini harganya lagi turun. Enggak, kira-kira berapa, Pak? Ya, yang sudah dipanen ini kemarin 1 hektar. Ini dapat 9 ton. 9 ton. Dengan harga 13.000. 13.000. Jadi berapa itu, Pak? Yo, kalau dikumpulkan ya 90-an lebih lah, Pak, 100-an ya per hektar. Dari Ogan Komering Ulu, Widodo Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, ikan patin dan buah durian bisa dipadukan menjadi olahan yang segar, yakni pindang ikan patin tempoyak. Menu tradisional ini punya cita rasa unik yang menggugah selera. Karena selain segar dan kaya rempah, juga cita rasa durian begitu menggoda. Berikut liputannya untuk Anda. Ikan patin kerap dijadikan menu olahan pindang Palembang. Pindang patin pun makin kaya rasa dengan campuran tempoyak yang merupakan fermentasi buah durian. Rasanya yang unik membuat menu khas Palembang ini menjadi pilihan warga Bumi Sriwijaya. Menu pindang patin tempoyak menggunakan bahan-bahan seperti daging ikan patin segar, tempoyak durian, cabai merah keriting, kunyit, serai, gula, dan garam. Ulek bahan-bahan untuk bumbu hingga halus, lalu masukkan ke dalam panci berisi air mendidih, tambahkan tempoyak durian dan aduk merata.
Setelahnya, masukkan gula dan garam, serta potongan daging ikan patin. Terakhir, tambahkan potongan terong dan daun kemangi agar masakan lebih harum. Pindang patin tempoyak pun siap disajikan. Berbeda dari pindang pada umumnya, pindang tempoyak menawarkan cita rasa durian yang khas. Durian fermentasi, kalau di Palembang disebut tempoyak, ya nggak tahu di daerah lain. Ya, jadi di sini manfaatin buah durian yang banyak gitu kan, daripada ada yang busuk atau masam segala macam. Jadi yang kita bikin jadi tempoyak atau durian fermentasi. Jadi dari situ kita bisa olah lagi jadi makanan khas Palembang, yaitu pindang tempoyak. Dengan kuah kental yang rasanya manis dan asam, menu ini sudah menjadi tradisi di Palembang. Rasanya enak, asam, manis, seger. Pokoknya perpaduannya pas banget. Rasa duriannya gimana? Duriannya mantap, pas. Dan rasa duriannya lebih terasa gimana? Iya, kuahnya kental, dari duriannya tuh enak banget. Wanginya juga khas durian banget. Mahal nggak harganya, Mbak? Nggak, harganya murah meriah. Mai Trianti menjual menu ini seharga Rp10.000 per porsi. Sementara dalam sehari, ia bisa menghabiskan 30 kg ikan patin. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Sumsel pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat, setiap pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencang,